kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Matius 18, tolong buka Matius 18 ayat 21. Mari kita baca. Ayat 21 kita baca sama-sama lebih. Di ayat 22 Saudara Benny, ya. Ayat 21. 1 2 Matius 18. 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Jadi ini Petrus ini tanya sama Tuhan tapi dia jawab sendiri. Ini aneh orangnya. Dia tanya tapi dia jawab sendiri. Dia tanya, "Berapa kali saya harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Ya, terus dia jawab sendiri, "Sampai 7 kali." Ya, ini kenapa? Karena dia takut kalau jangan nanti sampai Tuhan Yesus menyebut angka yang jumlahnya angka yang besar. Misalnya, kamu mesti mengampuni sampai 100 kali. Atau sampai ya 100 kali, 7 kali, jadi berapa? 700 kali. Nah, ini aja sudah besar ya. Ini berarti 490 kali. Ya 70 kali 7 kali. Sampai 7 kali kah? Kata Petrus. Coba tolong bacakan ayat 22. Yesus berkata kepadanya, Ya. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, Bukan sampai 7 kali. melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kurang 70. Tuhan bilang 70 kali 7. Jadi berapa? 490 kali. Bukan 7 kali, 490 kali. Berarti 70 kali lebih besar dari yang disebut oleh Petrus. Ya, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Ya, terus ayat 23 kita baca. "Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Terus Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, ya, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. ya, ayat 25, "Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya." Ya, 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Ya. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Ayat 27, "Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Yang berapa itu? Yang berapa hutangnya? 10.000. 10.000 talenta. Ayat 24. Itu banyak, 24, 10.000 itu banyak talenta. Terus kita Tetapi ketika hamba itu keluar, ya, ia bertemu dengan seorang hamba lain ya, yang berhutang 100 dinar kepadanya. cuma 100 dinar saja, bukan 100 talenta. Dia utangnya 10.000 talenta. Nah, ini utangnya temannya ini sama dia cuma 100 dinar. 1 dinar itu berapa? Cuma sedikit sekali. Tidak sampai sama dengan talenta. Talenta itu paling besar, uang paling besar. Terus Ia menangkap Ya. dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." ayo bayar hutang, mau bayar hutangmu, cekik ya di lehernya. Terus
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dia mesti melunasi. Kawannya ini utang cuma 100 dinar, tapi disuruh melunasi. Dia sendiri utang 10.000 talenta emas, banyak. Itu dia tidak bisa bebas, tidak bisa membebas sendiri. Tapi raja kasihan dibebasin. Kenapa dia 10.000 cuma 100 dinar saja tidak mau membebas? Ya, terus ayat berapa sana? 31. Ya, coba tolong baca. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 2, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ya, jadi saudara, di sini kita melihat raja itu marah dan dia dimasukkan di dalam apa itu? Di dalam penjara sampai dia melunasi semua hutangnya, seluruh hutangnya. Ayat 34. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini baik-baik, dengar baik-baik ya. Sudah, jadi begini, Petrus bertanya, tapi Petrus sendiri yang jawab. Ini aneh, orangnya aneh Petrus, tapi Tuhan mau pakai dia. Memang Tuhan suka cari orang yang aneh-aneh, ya, bukan orang yang blow on, tapi orang yang aneh. Ya, dia sekarang mengatakan, apakah 7 kali cukup mengampuni 1 hari kepada 1 orang? Wah, Tuhan bilang tidak, 70 kali 7 kali. Petrus takut kalau Tuhan memberi angka terlalu besar. Ternyata Tuhan memang memberi angka yang terlalu besar, yang paling besar, 70 kali 7 kali. Angka yang mengejutkan itu, mengejutkan semua murid-murid juga terkejut. Dengan perkataan lain, pemaafan, meminta maaf tanpa batas, tanpa batas. Mana ada orang minta maaf sampai 490 kali satu hari, dalam 1 hari? Tidak mungkin. Jadi ini artinya, secara singkat saya katakan, ini permintaan maaf secara tak terbatas, tidak pakai batas. Itu kemurahan Tuhan luar biasa. Apa sebabnya? Karena kita sudah menerima pelunasan, dimaafkan juga oleh Bapak, oleh Raja itu, tanpa bayar apapun, dengan nilai yang luar biasa, 10.000 talenta. Itu berapa dinar? Itu banyak. Saya bisa baca di belakangnya Alkitab ini ada catatan-catatannya. 1 dinar itu berapa talenta? 1 talenta itu berapa dinar? 6.000 kalau tidak salah. 6.000 ya? 6.000. Bayangkan 6.000 itu berapa? Kalikan saja berapa dinar. Nah, selanjutnya, kapan engkau harus memaafkan? Kapan saudara harus memaafkan? Ada 3. Coba di sini ada tertulis juga, sudah belum? Bila mana Anda harus memaafkan? Ya, bila mana Anda harus memaafkan? Ini angka 1 Romawi. Tulis ya, saya mau tulis boleh. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Kalau dia berbuat dosa, minta maaf atau tidak minta maaf, pokoknya kalau dia berbuat dosa, kita itu mesti mengampuni. Apakah dia minta maaf atau tidak, itu tidak menjadi soal. Ampuni dia. Di sini tidak dikatakan bahwa dia minta ampun, tidak. Dalam ayat 21 dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya, Petrus harus mengampuni saudaranya jika saudaranya itu berbuat dosa terhadap aku. Tidak minta maaf, tidak disebut minta maaf, cuma berbuat dosa kepada Petrus. Petrus ini mesti memaafkan. Ya, itu di situ kita lihat di sini. Ini yang pertama. Ya, jadi
jelas Petrus ya takets, dia menjadi apa itu? Dia kecewa atau bagaimana? Dia mendengar jawabannya Tuhan itu dia kecewa, ya. So, tapi di sini dikatakan ayat 21, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Jika ia berbuat dosa kepada aku, ampunilah dia. Ampunilah dia. Walaupun dengar baik-baik, dia tidak minta maaf. Dia berbuat melukai hatinya orang. Sekarang orang itu harus memaafkan dia. Walaupun dia belum datang kepada orang ini dan minta maaf, saya minta maaf, saya melukai hatimu. Enggak usah pakai itu. Makanya kadang-kadang orang datang sama saya dan dia bilang, Om saya minta maaf. Saya bilang sudah lama saya maafkan kamu. Sudah lama. Itu bukan abang-abang lambenya ini merah ya bukan, ya sudah tahu. Tapi itu sungguh-sungguh, itu satu kenyataan. Kita harus memaafkan ketika dia berbuat salah kepada kita, dia melukai hati kita, tanpa dia datang sama kita dan dia tidak minta maaf kepada, belum minta maaf atau tidak mau minta maaf atau tidak minta maaf, tapi kita sudah harus memaafkan dia. Ini yang pertama. Wah, bagaimana kalau orang tidak minta maaf nanti dia jerah, nanti dia tidak jerah bagaimana? Itu urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan dia. Jangan kita mengurus sesuatu yang bukan urusan kita. Itu yang bikin kita seringkali jadi kacau. Kita urusan kita sendiri dengan Tuhan tidak beres-beres, kita mau mengurus urusan orang lain, salah, tidak boleh. Ya, jadi saudara di sini kita mendengar bahwa dia sebelum dia minta maaf, sebelum orang itu minta maaf kepada Anda sudah maafkan dia atas perbuatan yang melukai hatinya dia. Bisa mengerti? Tanpa dia mesti minta maaf, tanpa dia mesti datang kepada kita mesti minta memberi maaf kepada. Yang kedua, kapan engkau harus memaafkan? Ini pertanyaannya, kapan Anda harus memaafkan? Yang kedua adalah bila ia menyesal, sekalipun ia tidak datang kepada kita, ampunilah dia. Ya. Lukas 17 ayat 3, coba baca. Lukas 17 ayat 3. Ini mesti ditulis. Nanti kalau ujian keluar itu, ya, keluar. Ujian jasmani, ujian rohani juga keluar. Ujian praktek juga keluar. 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Ya. Jikalau saudaramu berbuat dosa. Kalau saudaramu berbuat dosa, ya berbuat dosa, terus tegurlah dia. Tegurlah dia. Terus. Dan jikalau ia menyesal. Kalau dia menyesal, ampunilah dia. Ampunilah dia. Kalau dia menyesal. Mungkin ada kawannya yang menyampaikan kepada kita, saudara itu menyesal ya. Habis ditegur dia menyesal. Tapi dia tidak mau datang kepada kita minta maaf. Tidak menjadi soal, tetap maafkan. Ya. Dan yang ketiga, ayat yang keempat, pasal 17 ayat 4, ayat 4 silahkan baca. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. 7 kali sehari dia berbuat dosa 7 kali sehari, terus dan 7 kali ia kembali kepadamu. 7 kali dia kembali minta maaf ya. Nanti sebentar lagi 1 jam lagi datang minta maaf lagi ya. Saya salah tadi. Saya makan cotomu. Ya, bukan cotoku. Ya, tadi apa itu? Jam yang ketiga dia datang lagi minta maaf karena dia makan bakpaunya saudara. Jadi wah banyak ini dia punya kesalahan. Sampai 7 kali dia datang minta maaf. Maafkan. Itu kau harus maafkan. Jadi pertama dia berbuat dosa, dia berbuat salah terhadap kita, itu kita mesti maafkan. Walaupun kita tidak ngomong sama dia, kita tidak ngomong sama dia, kita kasih tangan, kamu sudah berbuat salah, tapi saya maafkan. Kamu begini-begini, tapi saya maafkan. Tidak. Tanpa sudah ketemu sama dia,
Sudah dalam hati saudara, ini soal hati. Hati Anda itu tidak boleh ada segala macam perkara yang bisa membuat hati Anda itu jadi terluka. Karena kalau tidak ada pengampunan dari Yesus, hati Anda itu jadi sarang burung yang rusak, yang sudah dirusak. Ya, kalau sarang burung enak, tapi kalau sarangnya burung yang itu tidak boleh ya. Jadi ada 3 di sini. Yang ketiga itu adalah kalau dia kembali sampai 7 kali satu hari, kita mesti memaafkan dia. Maafkan. Ya, saya menyesal, saya telah berbuat itu. Oke, saya maafkan. Datang lagi, saya menyesal, saya sudah berbuat itu. Datang lagi sampai 7 kali. Maafkan, terus 7 kali. Nah, kita mesti royal dalam memberi maaf, itu mesti royal. Ya, ini jadi jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, jelas ya? Jelas? Nah, jelas. Jadi tidak cuma orang yang minta maaf sama Anda, orang yang tidak mau minta maaf juga Anda bisa maafkan. Maafkan. Itu demi kepentingan Anda sendiri, supaya Anda jangan dikotori hati Anda dengan sebab kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam hati kita terhadap seseorang yang pernah berbuat salah kepada kita jadi terluka hati kita punya luka hati, kita punya macam-macam di dalam hati kita, itu merugikan diri kita sendiri. Sudah tidak bisa ibadah dengan baik kalau sudah punya luka hati, betul. Tidak bisa sembahyang yang baik, tidak bisa menyembah yang baik, tidak bisa, karena ada luka hati, ada luka-luka di dalam hati saudara. Dan itu merugikan diri saudara sendiri, bukan merugikan orang lain. Itu orang lain, dia urusan sendiri dengan Tuhan, sudah urusan sendiri dengan Tuhan. Ya, ini sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, 2 angka Romawi. Ya, silakan. Mengapa harus mencampuri orang yang bersalah kepada kita? Mengapa kita mesti mencampuri orang yang harus mengampuni orang yang bersalah? Harus mengampuni, bukan mencampuri, mengampuni. Ya, coba ayat 33 Matius 18. Matius 18 ayat 33. Ya, mari. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Ya, kamu harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Aku telah mengasihi kamu. Kamu punya utang berapa? 10.000 dinar, tidak bisa bayar. Aku kasihan, aku bebas. Kamu tidak usah bayar. Sekarang kamu punya utang, orang punya kawanmu punya utang cuma 100 dinar, dia tidak bisa bayar. Mestinya kamu juga bebas, karena kamu sudah dibebaskan lebih besar. Berapa yang dibebaskan dia? 10.000 talenta. Sedangkan ini kawanmu cuma punya utang 100 dinar. Kenapa kamu tidak mau? Kenapa kau tidak mau bebaskan? Kenapa mesti membebaskan? Karena engkau sudah menerima 10.000 talenta, pembebasan 10.000 talenta itu dari raja itu. Kalau engkau tidak terima 10.000 pembebasan 10.000 itu kau boleh pegang bajunya sini dan kau masuk ke penjara, boleh. Tapi engkau sudah terima jauh lebih besar, 10.000 talenta, itu dibebaskan oleh raja. Masa kau tidak bisa membebaskan cuma 100 dinar? Sangat naif, sangat tidak adil. Ya, mau menang sendiri, egois, orang egois itu. Walaupun dia punya utang besar, dia menuntut supaya, bukan menuntut ya, dia minta belas kasihan supaya dia dibebaskan, tapi dia sendiri tidak mau membebaskan orang yang bersalah sama dia. Itu satu kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak anggap itu sesuatu yang biasa. Itu biasa, kemungkinan ada salah paham. Bukan salah paham, bukan apa-apa. Itu kesalahan yang fatal. Sebab dia sudah dibebaskan. Kalau dia belum dibebaskan, kalau saudara belum dibebaskan oleh darah Yesus dari dosa saudara, saudara boleh menuntut sama orang-orang lain. Tapi kalau saudara sudah dibebaskan dari dosa saudara, dari semua tuntutan Tuhan, saudara tidak bisa mau menuntut orang.
sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah mesti membebaskan diri juga dari tuntutan itu. Jadi jangan menuntut orang lain, karena saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ya, jadi mengapa harus mengampuni? Harus. Matius 18 ayat 33. Mari tolong bacakan. 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawan? Harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita ini harus mengasihani juga orang lain. Karena kita sudah dikasihani oleh Tuhan. Kita mesti mengasihani orang lain. Kalau tidak kita dianggap utang. Sebab kita utang sama Tuhan. Tapi Tuhan sudah bebasin kita. Salah orang utang sama kita kecil saja, utangnya cuma 100 dinar. Kita mau cekik dia, masuk ke dalam penjara. Itu jahat. Itu satu perkara yang jahat. Jadi satu hal yang jahat itu kalau kita terima kemurahan Tuhan yang besar sekali, terus kita tidak mau berlaku kemurahan terhadap orang lain, kita mau main cekik, kita mau main masukkan penjara, mau kekerasan, keadilan, wah itu kita salah sama Tuhan. Sebab kita sudah terima banyak dari Tuhan. Kecuali kalau sudah belum terima banyak, itu lain perkara. Jadi hati-hati sih. Pergaulan di antara sesama kita ini, kita mesti punya kemurahan. Karena kita ini semua kita orang yang berhutang terhadap Tuhan. Kita semua sudah dilunasi. Hutang kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bebas, tidak usah bayar. Enak kok. Tapi kita tidak boleh enak-enak. Kita terhadap orang lain kita juga harus membebaskan. Tidak boleh kita main tangkap dan mencekik. Ya. Ini yang pertama, ada 3 sebab kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab yang pertama, karena ada perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus tadi kita sudah baca, yaitu seorang raja yang punya hamba yang utang sama dia 10.000 talenta, tidak bisa bayar. Terus Tuhan raja itu bilang, aku bebas kamu tidak usah bayar. Nah, terus dia keluar dari istana raja, dia ketemu dengan temannya itu cuma utang 100 dinar saja. Dia cekik, dia bilang bayar sekarang, kalau tidak saya masuk ke dalam penjara. Dia pikir raja itu tidak dengar itu pegawai-pegawainya semua itu tahu, dengar. Dia sampaikan sedih hati. Mereka dengan sedih hati mereka sampaikan kepada raja, dan raja marah, panggil itu orang, bawa sini sana. Kenapa kamu berani untuk tidak membebaskan utang itu, sedangkan kamu saya bebaskan? Nah, ini satu ketidakadilan. Jangan kita pikir ya saya mesti orang mesti bayar sama saya. Tapi kita mesti periksa bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini punya utang banyak sama Tuhan, tidak bisa kita lunasi. Tapi Tuhan bilang sudah tidak usah, kamu saya bebas. Jadi kita ini semua orang yang berhutang, kita mesti tahu malu sama Tuhan. Kalau kita terus mencekik orang, kemudian nanti raja datang, apa-apaan ini? Kamu mau mencekik siapa? Ini kenapa utang 100 dinar? Nah, utangmu sama saya berapa? 10.000 talenta. Loh, kamu kok sampai hati mencekik? Ini hatimu jahat, ini hatimu tidak baik. Sekarang bukan urusannya dia dengan temannya ini. Kalau sudah tidak mau membebaskan orang yang bersalah kepada saudara, saudara berurusan dengan Tuhan, bukan dengan orang Tuhan X itu, bukan Tuhan. Tapi kita berurusan dengan Tuhan. Kita bersalah sama Tuhan. Sebenarnya orang ini dia bersalah terhadap raja. Karena dia tidak mau membebaskan 100 dinar, sedangkan dia utangnya 10.000 talenta itu dibebaskan. Jadi urusannya sekarang dia bukan dengan Tuhan X ini yang utang berapa 100 dinar, tapi urusannya dia dengan raja, artinya dengan Tuhan. Bisa saudara bersalah, kita bersalah terhadap Tuhan. Kita tidak bersalah terhadap orang itu. Orang itu dimasuk penjara, ya masuk penjara, tidak apa-apa. Tapi kita bersalah sama Tuhan. Ya, jadi
daripada kita bersalah sama Tuhan. Ya, Tuhan mau kita bersikap sebagai raja. Mengampuni itu ada sikap sebagai raja. Amin. Saudara mengerti? Saudara harus bersikap seperti raja, jangan seperti budak-budak itu yang suka jotos-jotosan karena ya utangnya 1.000 rupiah, wah jadi ribut. Nah itu kan budak-budak. Tapi raja itu anggun, raja itu tidak apa-apa. Ya, dia utang 10.000 talenta atau dia utang 100 dinar, dia maafkan, tidak apa-apa, biar. Ya, saya bebasin dia, anggun, dia bisa memaafkan semua, karena dia punya diberi permaafan oleh raja itu luar biasa. Jadi dia bisa memberikan permaafan kepada orang-orang lain. Ya, ini sikap raja penting. Sudah mesti punya sikap raja. Kalau sudah tidak bisa mengampuni orang, itu sikap bukan sikap raja. Sikapnya orang, ya orang seperti orang-orang yang di pinggir jalan dulu. Ya. Perkara 1 rupiah bisa jotos-jotosan dia, bisa mati. Ya, itu. Perkara kecil bisa jadi besar, ya, bisa tersinggung dan bisa macam-macam. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yaitu karena pengampunan raja itu bersyarat. Artinya bisa dibatalkan. Kalau dia marah sama temannya yang cuma 100 dinar, utang 100 dinar, dia marah sama teman, raja itu panggil dia bisa dijebloskan di dalam penjara, dan utangnya dia yang sudah dibatalkan itu dijadikan ulang. Bisa mengerti? Dijadikan ulang. Itu utangmu 10.000 talenta itu jadi lagi. Kamu mesti bayar sampai lunas. Wah, bayar sampai lunas bagaimana? Berapa tahun dia mesti melunasi itu? Ya, susah payah, setengah mati dia. Itu banyak orang Kristen mestinya tidak perlu mengalami percobaan, dia mengalami percobaan karena dia punya tidak mau memaafkan satu dengan yang lain. Jadi akhirnya hidupnya jadi melarat, jadi banyak percobaan yang datang. Ya. Jadi pengampunan raja itu bersyarat. Bersyarat artinya kalau dia tidak membebaskan utang 100-nya, dia akan tidak dibebaskan. Dia mesti menyelesaikan 10.000 talenta. Tapi kalau dia mau ampuni, mau bebaskan, dia akan dibebaskan. Bersyarat itu artinya dia akan mesti mengalami, mesti membayar ulang. Ya. Ketika Anda berhadapan dengan saudara, taruh kata namanya saudara X yang bersalah, ya, ketika Anda berhadapan dengan saudara X, ya, saudara itu di situ sikap Anda itu dinantikan. Sikap Anda dinantikan. Katakan sama saya, sikap Anda dinantikan. Pada waktu Anda berhadapan dengan Tuan X, ya, coba sini, Yohan. Jadi pada waktu kamu berhadapan dengan Tuan X itu saya misalnya, atau kamu, Tuan X-nya masih kurus, nah, kamu berhadapan, ya, kamu dia punya utang sama kamu, tapi dia tidak bisa bayar, ya. Nah, ketika kamu berhadapan dengan Tuan X, sikapmu, bagaimana sikapmu itu dinantikan oleh orang banyak. Bagaimana sikapmu terhadap dia, terhadap Tuan X ini. Nah, bukan X apa? Stop X, lain. Stop X. Ya. Jadi
Di situ sikap Anda dinantikan. Apa Anda mau berbelas kasihan? Ya sudah, saya bebasin kamu. Kamu punya utang 100 dinar sama saya bebasin. Atau kamu mau cekik dia. Ya, kamu mau bukan belas kasihan, tapi kamu mau kejam. Mau tidak saya tidak mau memaafkan kamu. Kamu mesti bayar 100 dinar, saya mesti bayar. Ya, jadi satu di antara dua. Apa yang kamu lakukan? Perbuatanmu itu dinanti-nantikan oleh raja. Tuhan melihat bagaimana kita sudah dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. Tapi bagaimana kita dengan sesama? Kita masih suka jotos-jotos. Kita masih suka main pukul dan sebagainya. Kita masih suka menuntut, mau adil, tidak punya kemurahan hati. Nah itu nanti kalau belas kasihan, kau berbelas kasihan sama dia, maka belas kasihan Allah akan makin ditetapkan di dalam kamu. Ditetapkan. Nah, tapi kalau kamu marah sama dia, lalu kamu kejam, tidak memaafkan, belas kasihan itu bisa dicabut dari kamu. Sekarang raja bilang kamu masuk penjara, kamu juga masuk penjara, sama-sama masuk penjara. Kamu masukkan dia dalam penjara, kamu juga dimasukkan penjara oleh raja. Ya, dan mungkin penjaranya lebih besar, lebih berat, lebih lama daripada dia. Ya, dan sampai lunas. Jadi penderitaan, ada penderitaan yang apa saja yang mestinya tidak perlu kamu menderita, tapi kamu harus menderita karena kamu punya masalah dengan satu orang yang kamu tidak mau memaafkan. Bisa mengerti? Tidak mau memaafkan itu bisa mengundang masalah-masalah yang banyak masalah-masalah yang akan terjadi dalam hidup manusia. Ya, jadi mengapa harus kita mengampuni? Sebab pengampunan itu sifatnya bersyarat. Nggak, ya sudah saya ampuni kamu, sudah ya. Saya ampuni kamu pergi sudah. Bersyarat. Bisa dia dipanggil lagi nanti. Saya panggil lagi. Kenapa kamu kok sekarang menuntut sama temanmu ini 100 dinar? Bisa dipanggil lagi. Ya. Jadi jangan saya bilang wah kalau itu udah enak ya. Ibu Tuhan tuh biar orang kafir juga akan mengalami sama seperti ini. Ya, jadi tergantung apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Terus ketika dia berhadapan dengan temannya ini, kalau dia menuai belas kasih, menabur belas kasih, dia akan menuai belas kasih. Kalau dia menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau dia menabur pengampunan, dia akan menuai pengampunan. Tapi kalau dia menabur kekejaman, ini temannya ini dimasuk penjara, dia akan menuai kekejaman juga. Jadi apa yang sudah tabur, itu yang ketiga, itu yang sudah tuai. Ya, amin. Sampai di sini mengerti? Kalau tidak mengerti boleh angkat tangan, nanti saya ulangi. Sudah mengerti ya? Ya. Jadi bola itu ada dalam tangan kita. Kita mau menabur yang baik sama teman kita ini, kita nanti akan tetap diperlakukan dengan baik oleh Tuhan. Tapi kalau kita berlaku tidak baik sama teman kita, Tuhan akan perlakukan kita juga tidak baik. Jadi bola ada dalam tangan kita, dalam tangannya dia. Bagaimana dia terhadap saudaranya? Bagaimana dia kejam atau tidak? Atau dia, ya saya kasihan juga kamu jangan sampai kamu mengalami kesusahan. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita mengerti. Sebab yang ketiga, yaitu kalau Anda menabur pengampunan akan diperkuat di dalam Anda. Kalau Anda menabur pembebasan Anda makin diteguhkan. Jadi kamu sudah dibebaskan, tidak usah bayar 10.000 tanda, itu makin diteguhkan, bebas sama sekali. Ya, karena dia berlaku yang baik terhadap temannya. Ya, jadi di sini kita melihat
Oleh karena 3 sebab ini kita harus mengampuni. Marilah kita periksa apakah Anda punya sakit hati terhadap seseorang. Dan karena itu Anda jatuh dalam kesulitan. Yang sebenarnya tidak perlu sudah mengalami kesulitan, tapi sudah mengalami kesulitan. Mungkin saudara sakit stres terus. Nah, stres karena pikiran, karena sudah punya apa-apa dengan teman-teman saudara. Tidak ada damai. Hati saudara selalu malam ya ingat lompat-lompat, kalau ingat kaget-kaget, sakit jantung, kalau bisa kaget, stres, sakit jantung, sakit macam-macam, bisa mati. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dialami kalau dia mau berdamai. Jadi ada banyak kesusahan dan penderitaan yang disebabkan karena kita salah bertindak terhadap teman kita sendiri. Kita kejam sama orang. Kemudian kita mengalami kesulitan sendiri. Tidak ada sakit, tiba-tiba sakit. Tidak ada macam-macam. Nanti orang tiba-tiba melawan sama kita. Ada apa ini orang kok mau melawan sama saya? Ya, itu semua Bible bilang betul. Ada percobaan-percobaan yang tidak perlu kita alami, tapi kita ngalami itu karena kita punya utang sama saudara. Ya, sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Yang ketiga, sekarang jam berapa? Wah, masih belum. Beberapa alasan orang sulit mengampuni. Ada beberapa alasan mengapa orang sulit mengampuni. Alasan pertama, sudah pernah dimaafkan tapi berbuat lagi. Nah, itu orang sulit memaafkan. Ini orang sabar kali saya sudah maafkan, berbuat lagi, ngulangi lagi, kesalahannya berulang. Jadi saya tidak bisa memaafkan salah, tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak mau. Ya, karena kesalahannya berulang-ulang. Sudah saya maafkan, tapi dia masih terus berbuat seperti itu. Nah, kesalahan yang berulang-ulang ini tidak mendapat permaafan. Tapi sebetulnya ada jawabannya Tuhan tadi. Kalau satu orang datang kepada kamu dan minta maaf dalam satu hari 70 kali 7 kali, kamu harus memberi maaf 70 kali 7 kali. Ini kamu baru datang 2 kali, baru ini kesalahan yang berulang 3 kali, keempat kali atau kelima, belum sampai 70 kali 7 kali, belum. Jadi sebetulnya jawaban Tuhan tadi sudah betul. Ya, kita terlalu membatasi. Ya, kalau kasih karunia Tuhan dibatasi, silakan semua kita semua mati, kita tidak akan bisa. Tapi Tuhan itu begitu baik. Dan yang kedua, apa alasan yang membuat kita sulit mengampuni? Yaitu misalnya seorang anak yang tidak pernah membalas kebaikan dari orang tuanya, dari ibunya. Padahal ibunya itu sudah menyekolahkan dia, sudah sampai selesai, mungkin punya titelnya apa, ya. Tapi ibunya ini ditelantarkan sama anaknya yang sudah jadi orang ini, sudah sekolah tamat ini, sudah bersusah payah, dan ibu ini sudah membesarkan dia sampai jadi orang. Sekarang dia terluka. Ya, sulit untuk memaafkan. Memang kalau anaknya itu sudah dibesarkan jadi ini jadi itu, kemudian dia tidak mau tahu ibunya lagi. Saya pikir saudara, jangan kita berbuat seperti itu. Karena anak itu tidak berhadapan dengan ibunya, anak itu berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang akan menuntut dia. Kenapa kamu tidak berbuat baik sama ibu? Kenapa kamu menterlantarkan ibu? Saya tidak bermaksud
ibu kita itu mau dijadikan seperti istrinya, ya, lebih dari istrinya. Ya, bagaimana mama yang digandeng, istrinya jalan sendiri, pergi gereja, ya dia sama mama jam 9:30 pagi, istrinya jam 7 malam. Kenapa kok pergi sendiri? Ya sendiri, tidak tahu. Suaminya mana? Suaminya sama mama. Itu juga tidak baik. Ya, tidak boleh menterlantarkan mamanya. Itu tidak berarti mesti digandeng terus, dan istrinya akhirnya sakit hati. Dan saya ini kayak babu, bukan istri. Ya kira-kira memang kamu punya tampang kayak babu. Ya, diperbabukan oleh anaknya. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Jangan Om Paulus khotbah begitu, jadi saya sekarang mesti bawa mama saya duduk sama mama. Ya, tapi istrinya di belakang sana, sakit hati ya, nongkol, lihat itu suami saya itu duduk di muka sama mamanya, padahal mamanya sudah tua. Coba diatur lah, jangan begitu. Jangan. Istri juga punya, bukan golean, istri itu juga punya perasaan. Jadi kalau istrinya ditinggalkan terus begitu, ya jadi dia nanti akhirnya pindah gereja. Wah, pindah gereja lagi. Ya, tapi pindah gereja bukan cari firman, cari bisa bebas. Tidak kelihatan mukanya mamanya sama suaminya lagi, bikin sakit hati. Itu tidak guna. Itu begitu tuh rumah tangga seperti itu tidak bisa diberkati. Ya, jadi jangan salah mengerti. Kita mesti baik sama mama kita, apalagi kalau sudah tua. Ya, kalau saya dulu mama saya pergi, saya selalu gandeng mama. Saya gandeng. Kalau enggak dia jatuh. Ya, saya gandeng. Ya. Jadi sampai jangan ibunya terluka, juga jangan sampai terluka, sulit memaafkan, tapi harus memelihara orang tuanya. Yang ketiga, orang terdekat dengan kita itu punya potensi untuk menjadi sandungan buat kita. Orang yang terdekat itu siapa? Ini yang gampang tersinggung, terluka terhadap diri kita. Orang yang dekat dengan kita. Ya. Misalnya orang yang terdekat dengan kita itu adalah suami, istri, anak, orang tua, dan teman-teman terdekat sama kita. Itu paling gampang untuk bisa tersinggungan. Nah, kalau bisa tersinggung, wah, parah. Banyak orang menuntut teman terdekatnya itu mesti orang sempurna. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa di bumi ini belum ada orang yang sempurna, belum ada. Ya. Gesekan tabiat itu masih diperlukan. Tabiatnya digesek, tabiatnya istrinya misalnya tidak sabaran, suaminya sabaran, atau suaminya tidak sabaran, istrinya sabaran. Ya. Itu sabar sama tidak sabar itu digesek. Ini gesekan, namanya gesekan tabiat. Ini masih diperlukan untuk memperhalus tabiat kita. Kalau tidak, tabiat kita kasar terus, ada tajam-tajamnya. Kalau kena, aduh sakit, luka hati karena sikapnya suaminya saya begini atau istrinya begitu. Nah, jadi itu penting. Orang terdekat dengan Anda itu punya potensi untuk menjadi sandungan. Ya, tersinggung dan terluka. Tapi kita bisa mengatasi. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, untung ruginya hal mengampuni. Untung ruginya hal mengampuni. Betul? Mengampuni. Apa untung ruginya? Bila kita punya roh pengampunan dan siap untuk mengampuni, kita itu orang yang bijak. Tulis, orang yang bijak. Ya. Orang yang bijak ini mempersiapkan masa depan penuh damai sejahtera. Bukan masa depan penuh cerah, bukan cuma cerah, penuh damai sejahtera. Ya. Kita mempersiapkan masa depan kita yang penuh damai sejahtera. Karena kita orang bijak.
kita punya roh pengampunan dan siap untuk mengampuni. Orang yang selalu mengampuni itu tidak punya musuh, damai, masa depannya damai sejahtera. Daripada banyak musuh, ya, nanti macam-macam. Kalau musuh punya banyak musuh itu nanti banyak pikiran. Yang kedua, orang yang enggan mengampuni. Tadi orang yang punya roh pengampunan dan siap mengampuni, itu orang bijak. Tapi sekarang kebalikannya, orang yang tidak siap mengampuni, yang enggan memberi ampun, ya, itu Bible bilang orang bodoh. Orang bodoh. Cara dek tolong, ya, orang bodoh. Dengan cara itu ia menimbun malapetaka atas dirinya sendiri. Jadi kalau dia tidak mau mengampuni, dia itu menimbun apa? Menimbun apa? Menimbun malapetaka di atas kepalanya. Begini. Ya, perintah polisi ini pikiran, kenapa ini? Sakit apa ini? Tidak sakit. Ya, jadi kita itu jangan menimbun malapetaka atas hidup kita. Ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita itu tidak berhadapan dengan orang yang kita tidak mau ampuni. Kita berhadapan dengan Tuhan yang tidak mengampuni kita. Nah, kalau kita berhadapan dengan Tuhan, itu bahaya. Ini celaka, ini bisa celaka kita. Tuhan satu kali ditek gini kita sudah jatuh, ya. Dengan cara menimbun malapetaka atas diri sendiri. Dan saudara, orang itu akan berhadapan dengan algojo yang bengis. Ya. Jadi ini percobaan yang tidak perlu kita alami. Periksa, apakah ada orang-orang tertentu di dalam hati Anda yang punya kepahitan, yang punya keterlukaan. Ampunilah dia, kepahitannya dicabut, ya, dan damai sejahtera itu menjadi bagiannya dia. Periksa, jangan cepat-cepat bilang, saya tidak punya apa-apa, saya baik-baik semua. Tapi kita bisa hati-hati, kita mesti periksa. Ya. Satu lagi, yang kelima, hendaklah kita royal itu artinya berkelimpahan. Jangan mau minta maaf boleh, ini saya kasih sedikit. Nah, ini coklat kecil, sudah kecil, dipotong lagi jadi 2, potong lagi jadi 2 lagi, baru itu dikasih. Skaker ini orang, kikir dalam berbuat baik, dalam memaafkan. Kita mesti orang yang punya kelimpahan. Wah, kalau memberi apa itu, memberi permaafan itu penuh dengan kelimpahan. Ya, jangan membiarkan alasan apapun membatalkan niat untuk mengampuni seseorang. Jangan membiarkan alasan apapun untuk membatalkan niat saudara untuk mengampuni sesama. Saudara punya niat untuk mengampuni sesama, tapi karena ada alasan ini, alasan itu, saudara tidak jadi memaafkan. Saudara tidak membatalkan niat untuk mengampuni sesama. Jadi perhatikan, mengampuni itu satu perintah dari Tuhan. Bukan kalau suka mau boleh, kalau nggak suka tidak apa-apa. Suka sama suka. Kalau suka oke, silakan. Kalau tidak suka tidak apa-apa. Tidak, bukan suka atau tidak suka, tapi itu perintah. Perintah itu artinya mesti dilaksanakan. Nah, kalau tidak dilaksanakan nanti mesti ada kayak tentara, dihukum dia. Kalau ya terserah kamu mau atau tidak mau silakan. Nah, itu lain. Tapi ini tidak, ini soal memaafkan ini sangat penting sekali. Karena kerajaan surga itu kerajaan damai. Tidak boleh ada orang yang tidak damai terus masuk surga. Ya. Jangan, yang kedua, jangan suka menghitung-hitung jasa kita. Itu.
Ini karena kalau saudara suka menghitung-hitung jasa saudara, saudara akan lebih sulit lagi untuk memaafkan, mengampuni. Nah, sebab semua orang suka hitung jasanya sendiri. Nah, dan orang yang suka menghitung-hitung jasanya itu, dia itu berfokus kepada apa? Fokus kepada kebenaran diri sendirinya. Wah, saya ini sudah berbuat baik sama dia, saya belikan mobil sama dia, saya belikan rumah sama dia, tapi dia tidak tahu terima kasih. Terus muntap terus dalam hatinya itu, terus berbicara, saya ini sudah belikan banyak uang, saya bayarkan banyak uang untuk beli macam-macam untuk dia, tapi dia ini tidak tahu terima kasih. Saya selalu hitung jasa-jasa. Saudara tidak akan menjadi orang yang tenang. Saudara akan jadi orang yang selalu berfokus kepada kebenaran diri sendiri. Dan saudara suka hitung jasa, ya, akan lebih sulit lagi untuk mengampuni kalau saudara terus menghitung jasa saudara. Ya. Tapi mari kita jangan berfokus kepada kebenaran kita, tapi kita mau berfokus kepada kasihnya Tuhan. Amin. Kasihnya Tuhan luar biasa. Jangan juga suka hitung-hitung kesalahan orang. Jangan. Itu salah. Itu orang itu telah berbuat begini sama saya. Dia bikin susah saya. Dia bikin sakit hati saya. Dia utang tidak bayar. Dia wah macam-macam. Ya. Dan kemudian membanding-bandingkan dengan kebaikan kita. Lebih baik kita hitung kebaikan orang lain terhadap diri kita daripada kita hitung kebaikan kita terhadap orang lain. Nanti kita tidak dapat pahala karena kita sudah minta dipuji oleh Tuhan. Kita minta dipuji oleh manusia. Tidak boleh. Setelah ini 5 poin, semua ini bicara soal pengampunan. Soal pengampunan itu perkara yang sangat penting, sangat besar, sangat hukumannya kita lihat dari hukumannya. Kalau perkara itu besar atau kecil itu kita bisa lihat dari hukumannya itu berat. Orang yang tidak mau mengampuni sesama itu hukumannya berat sekali. Nah, saya tidak tahu kenapa kok Tuhan memberikan hukuman yang berat. Tapi kalau Tuhan memberi hukuman yang berat itu tandanya bahwa Tuhan itu sudah tahu ya, bahwa soal perdamaian itu sangat penting sekali. Itu karena apa? Karena nilainya perdamaian kita itu dengan sesama, dengan Tuhan itu senilai apa? Korban Kristus. Kalau Yesus tidak mati di salib, tidak ada itu. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera, damai bersama-sama dengan sesama anak Tuhan. Tidak ada itu damai. Jadi damai itu Tuhan lakukan dengan mati di salib, dengan mencucurkan darahnya setengah mati. Dia teriak, tidak ada satu orang bisa menolong dia. Jadi mahal, harganya mahal damai. Dia sendiri mesti dipaku. Jadi karena itu harganya mahal, Tuhan kasih harga mahal juga. Ya, awas kalau kamu tidak menghargai korbanku, mahal, hukumannya mahal. Nah, lebih baik kita datang kepada Tuhan dan kita mengaku, Tuhan ampuni saya mau belajar. Dulu saya tidak pernah mengerti soal pengampunan, saya tidak pernah saya diajar di gereja saya yang lama di Jalan Genteng Kali, bukan di Lemah Putra yang Genteng Kali. Tidak pernah saya main piano, saya melayani Tuhan, tapi tidak pernah ada khotbah yang memberi pengertian kepada saya tentang bagaimana seorang yang mesti berdamai, mesti memaafkan. Itu tidak pernah. Jadi saya tidak mengerti apa-apa. Saya datang ke gereja buta, pulang buta. Ya begitu terus bertahun-tahun. Sampai tahun 60 saya masuk di gereja Lemah Putra. Sampai 67, 7 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak masuk soal Alkitab. Makanya saya juga tidak mau, mungkin tidak pakai soal Alkitab di sini. Dan pakai pemuritan ini. Siapa yang mau nanti jadi hamba Tuhan, siapa yang mau diutus pergi kemana, nah itu saja langsung, nggak usah pakai soal Alkitab lagi. Ya,
ini zaman kemurahan. Amin. Sudah mau diutus Tuhan? Ya, ini waktunya. Dulu di Surabaya banyak kursus malam. Kursus malam itu mulai jam 7. Orang habis pulang kantor, mereka pergi ke Genteng Kali. Di situ mereka kumpul semua pengerja-pengerja dari gereja-gereja lain, dari GBT, Gereja Bethel Tabernakel. Dan saya juga di situ, saya juga ikut. Ya, saya tidak mau kalah, selalu ikut. Masih kecil, tapi ikut terus. Dan setelah selesai mereka pergi jadi hamba Tuhan di mana ya, diutus. Ya, saya kira itu lebih praktis. Gereja ini mesti menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, saya percaya ada banyak saudara-saudara yang dia tidak usah takut. Sekarang kerja buat Tuhan lebih gampang daripada tahun lalu. 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu tuh wah, sudah tidak punya uang, miskin. Hamba Tuhan itu miskin. Mau jadi hamba Tuhan miskin? Tidak mau. Mau jadi orang kaya? Mau meong gitu, mau. Ya, mau jadi orang yang punya perusahaan besar? Mau jadi hamba Tuhan miskin? Tidak mau. Ya, tapi Paulus tidak miskin, kaya firman Tuhan. Amin. Bukan kaya duit, kaya firman Tuhan. Ya. Jadi ini saatnya kita mau maju, ya. Mari. Ini soal memaafkan, ini penting saat. Ini korbannya Kristus itu sudah begitu besar. Kita sudah dibebaskan. Mari kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Dan nanti setiap Jumat terus saya masih memberi. Jadi saya akan mengajar begini, seperti misalnya ini tentang pengampunan. Ini saya ajarkan kepada saudara beberapa minggu supaya saya tahu begitu pengampunan. Jadi saya ini mesti punya pengampunan karena saya ini seorang murid Tuhan, begitu. Jadi saya ajarkan bagaimana saudara sebagai seorang murid mesti punya pengampunan, mesti punya apa, mesti itu semua saya akan ajarkan. Jangan nanti saya murid tapi saya tidak diajar apa-apa. Mesti bagaimana, mesti begini, mesti begitu. Wah, tidak tahu. Saya masuk keluar gereja cuma begitu aja. Tidak ada apa-apa yang mendidik saya. Saya tidak mengerti, saya mesti begini begitu, tidak mengerti. Tidak, saya akan mendidik saudara. Saya akan memberitahu. Tidak per kelas. Nah, nanti kelas-kelasnya itu di Komsel. Di Komsel saudara bahas lagi ini tentang ini pengampunan, bahas lagi. Mungkin kalau sudah punya contoh, sudah punya marah sama satu orang, sudah tidak mau memperbaiki, sudah terus hidup, sudah terus sembahyangnya tidak sampai di surga, ya kering, tapi sampai sudah menyerah, saudara kemudian jadi damai. Ya, sudah bisa saksikan, berarti sudah ada pengalaman. Itu penting, pengalaman, kesaksian itu penting. Ya, puji Tuhan. Apa sudah bersuka cita? Ya, supaya kita semua ada damai. Ya, mari kita bangkit diri semua. Kita mau menyanyi.